Beresiko menjadi artis yang populer diantaranya dijadikan trendsetter bagi para penggemarnya. Maka dari itu boleh jadi semua gerak-gerik dan gaya penampilan Dewi Persik seringkali ditiru oleh para fansnya. Melihat kondisi itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri meminta Dewi untuk mengkampanyekan produk dalam negeri. Sudah jadi hal yang wajar, kebanyakan masyarakat mengidolakan produk luar negeri. Setiap orang pasti sudah mulai mereka-reka rencana brilian apa yang akan mereka lakoni di tahun depan. Rencana-rencana itu dipersiapkan tujuannya apalagi kalau bukan untuk menuju kehidupan yang lebih baik dari masa kini. Begitu juga keinginan Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong ini. Ijong memiliki rencana dan impian yang agak bertolak belakang dengan profesinya sebagai artis. Katanya nih, Ijong ingin sekali berbisnis. Aku planningnya pengen buat ada bisnis yang di Jakarta ini belum ada. Sudah terbayang? Udah ada, udah lagi rencana dan ya mudah-mudahan bisa berjalan. Makanya aku bilang aku takut kenapa mudah-mudahan sukses. Aku pengen itu aja sih. Cita-cita dan impian bukan hasil pikiran sesaat. Kekasih Dominic Agiska Diose ini pasti sudah berpikir jauh-jauh hari mengapa ia menjatuhkan pilihan untuk berbisnis yang akan ia wujudkan di tahun 2007. Iya, buat invest ke depan sih. Makanya aku bilang aku nggak mau pendapatan aku yang aku dapat, berkat yang aku dapat itu terbuang nggak tahu kemana, nggak jelas gitu. Jadi aku sekarang lebih mudah-mudahan lebih terplanning lah. Ngomong-ngomong soal investasi, apa Ijong tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah? Karena sekolah pun sebuah investasi yang sangat bernilai. Iya, kalau ada yang kuliahan setahun gitu boleh deh. Kayak kemarin temen aku pernah nyoba setahun gitu bidang komputer, bukan komputer, bidang komputer, terus dia setahun selesai dan dia diterima di Singapura apa ya? Gitu, dia jadi programmer gitu. Hari Raya Natal tinggal 1 hari lagi. Ijong pun sudah mempersiapkan untayan doa dan harapan yang akan ia panjatkan. Ya aku makin diputihkan, dengan putih muka. Tersindir gitu. Jadi enaknya. Makin diputihkan hatinya, karena masih banyak banget ya beban-beban gitu deh. Ya buat pemirsa RCTI, saya Jonathan Frizzy mau ngucapin selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2007. God bless. Siapa bilang sepasang kekasih itu harus selalu kompak dan seia sekata? Ada kalanya mereka harus berbeda pendapat yang akan mewarnai kisah cinta mereka. Seperti pasangan kekasih Dewi Rezer dan Marcelino Lefran yang rupanya mempunyai pemaknaan yang berbeda tentang Natal. Meski kelihatannya Dewi dan Marcel selalu terlihat kompak, urusan pemikiran belum tentu seragam. Yang pasti ya selain itu aku sih pengen merasakan damai Natal itu ya terasa banget di dalam hati gitu. Jadi nggak harus selalu makna Natal harus dengan satu bentuk benda. Kenapa harus dapat kado? Pokoknya nggak mau tahu. Itu kalau dia. Serupa dengan Marcelino Lefran, Katon Bagaskara pun setuju. Momen Natal adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungi 1 tahun yang sudah dilewati. Arti Natal buat saya ya kita kembali merenungi apa yang telah kita lakukan selama setahun. Karena Natal sebenarnya juga dekat dengan tahun baru. Dan coba mereset lagi hati kita supaya akhirnya mencari tujuan hidup adalah kedamaian dan kebahagiaan. Bagi remaja seperti Dirli Dave Sompi, Natal pasti tak akan sama tanpa ada tradisi bertukar kado. Apakah tradisi tersebut masih dianggap penting oleh Dirli? Sebenarnya sih kalau menurut aku kado itu cuma simbol aja untuk kita kasih ke orang kalau kita punya sesuatu. Tapi kalau menurut aku nggak perlu lah, yang penting aku bisa ketemu keluarga dan bisa bareng-bareng keluarga itu udah cukup gitu. Jadi aku harus pulang untuk ketemu keluarga bareng-bareng, bersilaturahmi lah. Merayakan Natal bersama keluarga hukumnya wajib bagi Dirli. Makanya runner-up Indonesian Idol 2006 yang kini berdomisili di Jakarta berencana mudik ke kampung halamannya di Manado.
rencananya memang buat Natalan sama keluarga. Jadi rencananya tanggal 23 balik, tanggal 27 ke Jakarta lagi. Bagaimanapun juga, sebagai seorang perantau, Dirli jauh lebih merasa nyaman merayakan Natal di kota kelahirannya itu. Untuk selama ini sih banyak ya dari Manado yang berkesan banget, banyak. Terutama pengalaman sama teman-teman banyak. Terus sama mama papa gitu. Jadi intinya sih aku kangen ketemu keluarga. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo pemirsa RCTI, selamat Hari Natal 2006 dan Tahun Baru 2007. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Anda semua makin sukses dan makin sejahtera. Pemirsa, Natal tinggal 1 hari lagi. Dan bagi umat Kristiani, ini adalah hari yang sangat dinanti-nanti. Persiapkan Natal Anda dengan sebaik-baiknya sambil menyiapkan pernak-pernik Natal. Ada baiknya kita saksikan dulu liputan Gospot yang berikut ini. Resiko menjadi artis yang populer diantaranya dijadikan trendsetter bagi para penggemarnya. Maka dari itu, boleh jadi semua gerak-gerik dan gaya penampilan Dewi Persik seringkali ditiru oleh para fansnya. Melihat kondisi itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri meminta Dewi untuk mengkampanyekan produk dalam negeri. Sudah jadi hal yang wajar, kebanyakan masyarakat mengidolakan produk luar negeri. Setidaknya dengan Dewi mengenakan produk dalam negeri, diharapkan bisa merubah image masyarakat terhadap produk lokal yang selama ini dianggap kalah dalam kualitas. Segala sesuatu itu berdasarkan kepercayaan diri. Kalau kita merasa pede apa yang kita pakai, apa yang kita punya, berarti segala sesuatu nilainya pasti lebih bagus daripada yang lain. Kalau misalkan kita hanya mengikuti trademark, mengikuti ini dan itu untuk keluar, ini branded loh, ini barang-barangnya, tapi kalau kita tidak punya rasa percaya diri dan bahwasanya Indonesia adalah negara yang branded, ya susah juga gitu. Saya bangga gitu punya produk-produk dalam negeri sendiri dan saya merasa pede gitu. Kenapa saya harus membanggakan produk-produk yang luar gitu. Saya dengan adanya seperti ini, saya cantik, saya besar kok. Kenapa saya harus membanggakan yang lain? Setiap manggung, Dewi selalu mengenakan aksesoris dan busana yang dirancang oleh tangan-tangan desainer dalam negeri. Bahannya pun diambil dari bahan lokal. Siapa lagi yang akan membesarkan nama bangsa kalau tidak dari bangsanya sendiri? Oh, kalau aku manggung mungkin 100% ya, karena memang 100% lebih baik, kecuali memang ada salah satu sponsor yang ingin sponsori saya untuk bernyanyi di tempat ataupun di mana, mungkin ya oke, nggak masalah gitu kan. Tapi kan tidak rugi buat saya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk keseharian saya di mana-mana, entah itu manggung ataupun di mana, saya lebih banyak pakai produk-produk dalam negeri. Selain murah, kalau saya melihat kualitas dan mutunya semuanya sama gitu. Bicara gaya berpakaian, Sandy Aulia punya rancangan busana yang orisinil. Kemarin Sandy menggelar fashion show hasil rancangannya. Sandy menyiapkannya sejak 5 bulan lalu. Rupanya sejak duduk di bangku SMP, Sandy sudah hobi mendesain pakaian sendiri. Namun karena kurang pede, bakatnya pun tersendat. Ya mungkin karena dari SMP kita pakai baju kan segala macam. So I think orang nanya mau beli di mana lucu-lucu gitu. Aku selalu jawab mungkin belum confidence, belum saatnya. Aku selalu bilang beli di luar. Semuanya kasih support keluarga dan sebagainya. So everything okay. Jadi ya udahlah kita buat deh. Dan dulu kan masih 15 16 tahun kan masih yang 50-50 lah, belum iya enggak. Tapi akhirnya ya udah kita buat. Kali ini Sandy mengusung gaya feminim dari mode, corak dan warna pakaian rancangannya khusus ditujukan untuk para remaja putri. Sedikasih untuk saat ini fashion lebih ke gue pengen nunjukin ke teenager, nggak memakai sesuatu yang pasaran aja, lebih ke elegan tapi tetap kelihatan klasik dan cantik dan beauty-nya tetap keluar gitu. Kendati Sandy berbakat menjadi seorang desainer, namun ia justru tak ingin menekuni karir sebagai perancang busana. Aku pengen ambil dokter gigi, doain aja semuanya. Untuk ini palingan kursus lebih ke pola dan sebagainya. Tapi untuk benar-benar terjun langsung enggak, karena buat aku
desain itu aku nggak bilang sekolah desain itu salah ya, enggak. Tapi menurut aku lebih memilih untuk desain dari hati aku, dan tapi tetap untuk teknik-tekniknya aku harus tetap banyak belajar.